Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik dan sehat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Pagi ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, judul firman Tuhan, hidup sebagaimana Ishak di tangan Abraham. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan, mari kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami ingin duduk diam sejenak untuk mendengarkan sabdamu. Pakai lidah bibir hambamu untuk memperkatakan firman-Mu sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti tahu gambaran bagaimana seorang anak yang memiliki hubungan yang baik dengan bapaknya, tentu mereka pasti akan bersedia untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak bapaknya. Mereka akan mempercayai apa yang sedang dikerjakan oleh bapaknya, apa yang sedang direncanakan bapaknya kepada dia. Dan tentunya dia akan bersedia untuk merelakan segala sesuatu yang ada dalam hidupnya yang terbaik untuk Bapa sesuai dengan kehendak bapaknya. Nah, demikian pula dengan kehidupan Ishak yang patut menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kalau kita mempelajari di dalam kitab Kejadian ini, pasal yang ke-22 ini, seringkali fokus kita itu kepada Abraham, ya, tentang imannya, tentang bagaimana dia memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu di luar logikanya. Yang ini menjadi satu penguatan di dalam kehidupan kita semuanya. Kita jarang sekali menyinggung tentang Ishak di dalam bagian pasal ini, karena hampir semua pengkhotbah ketika berbicara di dalam ayat pasal yang ke-22 ini, mereka akan fokus kepada Abraham. Ya. Tetapi tidak ada salahnya, saya ingin mengajak kita semuanya belajar dari Ishak, bagaimana dia hidup di tangan Abraham, bagaimana dia hidup di tangan bapaknya yang sangat dia kasihi dan bapaknya sangat mengasihi dia. Ya. Ini akan menjadi sebuah gambaran bagaimana Kristus hidup memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bapa, yang saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari apa yang dirancangkan Tuhan kepada Kristus melalui penyalipan dan melalui berbagai macam pengorbanannya. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita akan belajar bersama-sama. Ada beberapa hal yang sangat menarik yang bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita, sehingga ketika kita menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Bapa yang mengasihi kita akan menunjukkan bagaimana kita ini berani untuk mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita ini memiliki keberanian untuk menerima tanggung jawab yang besar, memikul kuk yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan bagaimana kita ini mau merelakan hidup kita di tangan Tuhan. Ya, artinya penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita melihat bagaimana Ishak menerima tanggung jawab itu, ya, bersedia untuk menerima kuk yang dipikulkan kepadanya. Ya, suatu beban yang sangat berat. Tetapi dia bersedia untuk melakukannya karena percaya bahwa ada sesuatu hal yang sangat indah, yang terbaik, yang sedang dikerjakan Tuhan melalui bapaknya. Ya. Ishak bersedia untuk menerima tanggung jawab yang sangat besar ini. Ya, kalau kita membayangkan beratnya yang beban yang dialami oleh Ishak, ya, seolah-olah tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Ishak tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan ketika berjalan bersama dengan bapaknya. Dia bersedia untuk memikul kayu, ya,
Walaupun Abraham pada saat itu sedang merancangkan kayu ini akan dipakai untuk membakar Ishak sebagai korban yang dipersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang diminta oleh Tuhan. Ya. Ishak hanya percaya bahwa Tuhan pasti merancangkan sesuatu yang baik. Ya. Kalau kita melihat di dalam bagian ayat 6 yang terakhir dikatakan demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Artinya bahwa tidak ada satupun keraguan yang dimiliki oleh Ishak. Ya. Tidak mungkin bapaknya akan mengorbankan dia sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Ya. Dia memikul kayu bakar yang dipersiapkan untuk pengorbanannya. Tetapi dia mempercayai pada iman Abraham, pada iman bapaknya yang sungguh-sungguh itu iman yang hidup. Ya. Dia tahu tentang bagaimana Abraham ini memiliki iman yang teruji dengan luar biasa. Ya. Tentu saja apa yang dilakukan Abraham itu terhadap Ishak, ini bukanlah sedang berusaha untuk membuat Ishak ini menjadi takut, ya, menjadi kendor, menjadi lemah. Ya. Tetapi kalau kita melihat, membayangkan Ishak berjalan memikul kayu ini yang dipersiapkan untuk membakar dirinya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, ya, dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Ini menjadi satu gambaran yang sangat kuat bagaimana Kristus pada waktu itu harus menerima salib yang harus dia pikul. Dia harus berjalan menuju Bukit Golgota. Tidak tahu entah bagaimana nantinya, apakah dia akan mati atau tidak. Ya, Kristus hanya mau menerima apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Kristus bersedia untuk menerima tanggung jawab memikul kuk yang sangat besar yang ada di pundaknya. Dan dia mau lakukan itu karena dia mengasihi bapaknya. Demikianlah juga dengan Ishak, bagaimana dia mengasihi bapaknya dengan sangat luar biasa. Sehingga dia bersedia untuk menerima tanggung jawab yang besar ini. Berjalan bersama-sama itu bukan berarti dia itu dengan senyum sukacita untuk berjalan pada saat itu. Ya. Barangkali Ishak pada saat itu dia mengalami pergumulan yang sangat hebat di dalam batinnya. Ya. Entah nanti dia sungguh-sungguh akan dipersembahkan kepada Tuhan atau tidak. Sebab tidak dilihatnya ada kambing domba yang dibawa oleh bapaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Demikianlah Kristus. Dia bersedia menerima tanggung jawab yang besar untuk dia mau memikul salib yang sangat berat, yang membuat hatinya luluh lantak, yang membuat beban hidupnya sangat berat. Mungkin melangkah dari setiap tahapan-tahapan langkah hidupnya sangat berat sambil memikul salib. Yang dia tahu bahwa nanti aku akan mati di situ. Tetapi dia tetap berjalan dengan Bapa, dengan tenang, dengan iman yang sama, dengan keyakinan yang kuat kepada Bapaknya. Entah bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya. Apakah kita juga ketika Tuhan memikulkan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kita, supaya kita juga memikul salib Kristus di dalam kehidupan kita, apakah kita bersedia untuk menerima itu? Apakah kita bersedia untuk melakukannya, membawa salib Kristus dalam kehidupan kita setiap hari? Sekalipun mungkin langkah hidup kita ini sangat berat, tantangan yang kita hadapi, mungkin batin kita juga akan menjadi semakin sakit. Ya. Beban berat yang sangat luar biasa yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi maukah kita tetap memikul salib Kristus itu di dalam kehidupan kita? Sebagaimana Kristus menerima tanggung jawab untuk memikul salib itu menuju ke Bukit Golgota untuk disalibkan di sana. Mati bagi orang-orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Dan inilah gambaran yang dipakai di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ini, bagaimana Ishak sebagai anak tunggal bapaknya, dia bersedia untuk dipakai untuk menjadi alat yang sangat luar biasa. Mungkin dia tidak sedang melakukan suatu pekerjaan apapun, tetapi memikul kayu
yang akan dipakai untuk membakar korban yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat berat. Mungkin batinnya saat itu sedang berkecamuk. Mungkin pada saat itu dia sedang bergejolak di dalam hatinya. Tetapi kata yang dipakai di sini, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Artinya apapun yang akan terjadi di depan nanti, apapun resikonya, dia akan tetap memikul kayu itu. Apakah dia akan mati atau tidak, dia akan tetap berjalan dengan tenang bersama dengan Bapaknya. Sebab dia percaya kepada Bapaknya dengan sungguh-sungguh. Ya. Sedemikian juga dengan kehidupan kita. Ya. Kita seharusnya juga memiliki satu keberanian bersedia untuk menerima tanggung jawab, untuk memikul salib Kristus. Tetap tenang berjalan bersama dengan Bapa kita, sekalipun mungkin kita ini dalam hidup kita ini berkecamuk, bergejolak batin kita, dan kita ini sedang bergelora. Ya. Entah ada rasa takut, cemas, khawatir, apapun yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus tetap tenang. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti merancangkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Kita sudah bahas berkali-kali bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan kepada kita. Tetapi Tuhan selalu mendatangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya. Sekalipun kita harus memikul salib Kristus di dalam kehidupan kita, kita akan tetap menikmati damai sejahtera surgawi. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-9, dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ya. Bayangkan apa yang sedang terjadi dengan Ishak pada saat itu. Ya. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana Ishak merelakan hidupnya di tangan bapaknya. Ya. Dia bersedia merelakan hidupnya di tangan bapaknya. Jikalau ini yang menjadi kehendak Bapa yang terbaik di dalam hidupnya, maka dia bersedia. Dia akan merelakan. Sebab dia tadi sudah bersedia untuk memikul. Kok yang dipasangkan kepadanya, dia tetap percaya kepada iman Bapaknya. Dan jikalau pada saatnya, di tempat yang sudah ditunjukkan Tuhan kepadanya, dan Ishak harus dibaringkan di atas kayu-kayu itu, dan siap untuk dibakar, disembelih, untuk dipersembahkan kepada Tuhan supaya darahnya tercurah di situ, ya. Ishak tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Ishak hanya bisa berkata ketika diikat, ya seperti domba yang sudah tidak mempunyai kekuatan apapun untuk memberontak. Ya. Dia hanya bisa merelakan pasrah kepada bapaknya. Biarlah ini yang terbaik di dalam hidupnya. Ini juga menjadi satu gambaran bagaimana Kristus pada waktu dia ada di Taman Getsemani. Malam sebelum dia ditangkap dan diserahkan kepada imam-imam, kepada orang-orang Farisi. Kita tahu bagaimana Kristus pada saat itu dia akhirnya mengatakan, cawan ini kalau bisa biarlah itu berlalu daripadaku. Tetapi jika memang inilah kehendak Tuhan, aku harus meminumnya, maka biarlah kehendakmu yang terjadi. Artinya bagaimana Kristus pada saat itu, dia sungguh-sungguh merelakan hidupnya. Jikalau dia harus mati di atas kayu salib, dia harus menjadi korban penebusan atas segala dosa dan pelanggaran manusia, maka dia hanya bisa mengatakan, aku bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk dipersembahkan atas dosa-dosa manusia, supaya terjadi pendamaian antara Bapa dan manusia, sehingga keselamatan bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, di dalam kehidupan kita, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, Tuhan tidak sampai meminta kepada kita untuk kita ini mati di kayu salib sama seperti Kristus. Ya. Tetapi Tuhan menghendaki, jikalau kita tadi sudah bersedia memikul salib Kristus di dalam kehidupan kita, maka hendaklah kita merelakan hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaannya.
Apakah kita harus mengorbankan waktu kita? Apakah kita harus mengorbankan tenaga kita? Apakah kita harus mengorbankan pikiran kita, ide-ide kita, tenaga kita, seluruh hidup kita bagi Tuhan? Ya. Allah hanya menghendaki itu. Di dalam Roma pasal yang ke-12 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang harum dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah yang sejati, yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kitab Roma juga banyak mencatat ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jikalau kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus, ya, hendaklah kita juga merelakan hidup kita dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran yang berkenan kepada Tuhan bagi kemuliaannya. Ya. Allah hanya menghendaki bagaimana kita ini bisa menjalani hidup sebagaimana Ishak hidup di tangan Bapa. Demikianlah kita ini hidup di tangan Bapa kita. Bersedia untuk memikul salib Kristus setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Tetap percaya pada rancangan Tuhan yang terbaik, bahwa Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan, tidak pernah mendatangkan malapetaka di dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, Bapa kita, Yesus Kristus yang menjadi Allah junjungan kita dan juru selamat kita. Dan ketika kita sudah percaya kepada Dia, hendaklah kita merelakan hidup kita, merelakan waktu kita, merelakan tenaga pikiran kita dan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Dipakai menjadi alat Tuhan yang sempurna. Ya, di dalam segala keterbatasan yang kita miliki. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki penyerahan diri yang total kepada Tuhan? Bersedia untuk menerima tanggung jawab yang besar yang dipercayakan di atas pundak kita, memikul salib Kristus, mempercayai Kristus di dalam kehidupan kita, dan merelakan seluruh hidup kita bagi pekerjaan Allah, bagi kemuliaan Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara bisa merenungkan, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Apakah kita hanya berharap berkat yang datang dari Tuhan, mencukupi kebutuhan kita, memelihara kita, Tuhan menjagai kita? Itu sesuatu yang baik yang bisa kita harapkan dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengharapkan adanya satu loyalitas yang kita tunjukkan sebagai orang-orang yang sudah ditebusnya, bersedia untuk memikul salibnya, mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh, merelakan hidup kita di tangan Bapa. Apapun yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, pastilah itu yang terbaik, yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita semuanya. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menguatkan kepada kita semuanya. Mungkin kita sedang berbeban berat, mungkin kita sedang mengalami banyak tantangan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Iman kita diuji oleh Tuhan. Apakah kita bersedia untuk memikul salib Kristus? Apakah kita akan tetap mempercayai Tuhan, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di hari esok dan seterusnya? Apakah kita bersedia merelakan hidup kita di tangan Bapa kita bagi kemuliaan Tuhan? Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang akan menolong kami dan memampukan kami melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.